Kepada seluruh umat Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan Shalom. Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mengikuti bersama-sama beribadah dalam doa penyembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Sebab itu mari kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita akan nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Hanya ucapan syukur yang kita dapat naikkan kepada Dia karena kasih-Nya kepada kita. Kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan setiamu di sepanjang hidupku. Kembali kita nyanyikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh ada, kami boleh memiliki kesempatan untuk mengagungkan Engkau Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya dengan Engkau Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami merasakan ketenangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini kami mengagungkan Engkau. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, ataupun di tempat-tempat yang lain Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di setiap tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami semua Tuhan, mengurapi kami, menjamah hati kami, sehingga hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur. Hati kami boleh berserah kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang menolong kami semua, para imam-imam yang melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati, terlebih lagi firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang menolong, sehingga firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengagungkan Engkau, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami pada saat ini. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, ya, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia menjadi tempat perlindungan kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita mau berseru kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan pujian, Ku dijangkaunya. Kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setia, betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu, untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya, dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Betapa besar kasih setiamu. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, curahkan darahmu, untuk tebus semua dosa manusia.
ku dijangkaunya, ku dijangkaunya. Dari tempat tinggi Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya. Dari tempat tinggi Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Jadilah Tuhan perisai, jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Dialah yang menjadi perisai kita. Apapun tantangan permasalahan kita yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jika keselamatan, permasalahan utama sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita, maka hal-hal dunia yang kita alami, kita percaya Tuhan akan mengaruniakannya kepada kita. Kita akan lebih lagi menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dialah kebenaran yang menyelamatkan kita, sehingga dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan dari awal, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyambut firman Tuhan. Dan setelah ini, pelayan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kasih-Mu dari kami. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan dari awal hingga saat ini. Kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah Bapa yang sangat baik dan mengetahui segala isi hati kami ini Tuhan. Kami mau datang pada malam petang hari ini, duduk mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar bersama-sama. Urapi kami, baik yang menyampaikan firman-Mu, firman-Mu yang hidup, dan kami semua dimanapun kami berada pada saat ini, Engkau menjamah hati kami, sehingga kami boleh menerima kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu yang melimpah, pelindungan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus saja yang menolong kami, supaya kami setelah mendengar firman, kami siap menyembah Engkau, berlutut, memuji, mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat malam. Saya bersama istri menyampaikan Shalom. Sebagai pengikut Tuhan, tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Ya, kita tahu banyak kali kita berasumsi kalau rajin ke gereja, beribadah dengan tekun, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ikut pelayanan, memberikan persembahan, Tuhan pasti memberkati kita. Itu seperti lagu yang kita nyanyikan di awal, bahwa Tuhan akan memberkati kita, di mana kita senantiasa bersyukur, tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan. Jadi, bila kita mengalami masalah demi masalah, Tuhan pasti tolong. Dan saat-saat ini, pada waktu pertama kali pandemi COVID, kita merasakan, ya kita pasti tidak akan mengalami masalah COVID-19 ini. Dan
bila ada masalah dengan COVID-19 ini, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita yakini itu, tapi ternyata masalah demi masalah terus meningkat, dan masalah pandemi yang menurut pemikiran manusia mungkin sebentar saja, tapi semakin lama semakin meningkat, dan banyak kematian-kematian yang melanda di seluruh muka bumi, maka timbullah kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan, termasuk kita ini mengalami akibat dari pandemi 19 ini. Kita yang dulu merasa puji Tuhan, diberkati, dan sekarang mengalami penghasilan mungkin menurun, dan bahkan meningkat sampai tidak ada pekerjaan, dan di mana Tuhan sudah tolong dalam kesehatan, tapi kita dengar di sana-sini banyak kematian akibat COVID-19 melanda juga pada sampai anggota keluarga kita. Bagaimana sikap kita menghadapi ini? Bagaimana reaksi kita mengalami hal-hal ini? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan akan menolong kita? Maka pada malam hari ini, mari kita akan membaca dan merenungkan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan tentang kasih-Nya Tuhan, di mana tema pada malam hari ini saya beri judul, Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Saya akan menceritakan tentang Daud. Daud pada waktu muda, dia adalah seorang penggembala kambing domba 2-3 ekor saja. Dia mengembalakan domba kambing yang 2 dan 3 ekor saja dengan setia di padang gembala yang sepi. Dia bekerja dengan setia di sela-sela pengembalaan. Dia senantiasa memuji-muji Tuhan. Dan pada saat menghadapi singa dan beruang, dia berani melawannya karena dia percaya bahwa semua karena Tuhan berserta dia, maka dia berani menghadapinya. Tuhan menyertai dia, dia berani melawannya. Itu dia saksikan kepada Raja Saul. Yang itu dapat kita baca di Raja-Raja, di 1 Samuel 17 ayat 37, kita tidak membaca, di mana pada waktu Daud menghadap Raja Saul, dia mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia menyaksikan itu pada waktu dia mengembalakan kambing domba. Makanya itu dia menunjukkan bahwa Daud ada hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Maka dia berani mengatakan kepada Raja Saul bahwa dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang, bukan karena kekuatan dia sendiri, tapi tangan Tuhan yang bekerja. Nah, pada waktu menghadapi Goliat, Filistin yang ditakuti oleh seluruh tentara orang Israel yang daripada Raja Saul, maka Daud berani dan berkata, menghadapi singa dan beruang, Tuhan menolong, apalagi dengan menghadapi Goliat yang sudah menghujat. Tuhan. Daud berkata, aku ini punya Tuhan. Aku pasti bisa menghadapi masalah ini. Apalagi menghadapi singa dan beruang, dia menang. Apalagi menghadapi Goliat yang sudah menghujat Tuhan. Dia percaya Tuhan akan beserta.
secara singkat kita tahu pasti di dalam Kisah 1 Samuel mulai 17 dan seterusnya kita bisa baca nanti sendiri. Nah, disitulah kemenangan Daud terhadap Goliat. Dan sejak itu dia diangkat menjadi kepala pasukan dan dia berperang dan banyak kali memenangkan perang dimanapun dia berperang. Dan hal itu juga menimbulkan iri hati Raja Saul. Sehingga Raja Saul ingin membunuhnya berulang kali. Tapi Daud yang percaya kepada Tuhan, yang menyertai hidupnya, dia percaya Tuhan telah melindunginya, telah memelihara dan menyertai. Sehingga pada akhirnya, suatu saat akhirnya dia menjadi raja. Apa yang selanjutnya yang terjadi? Ketika pada waktu dia di usia yang mungkin agak lanjut, di mana anak-anaknya sudah beranjak dewasa, disinilah ada masalah, di mana Daud terpaksa meninggalkan istananya Yerusalem, menghadapi keluarganya Absalom, anaknya sendiri yang ingin membunuhnya, yang ingin menjatuhkannya dari kedudukannya sebagai raja. Nah, mari bagaimana sikap Daud ini? Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 62 ayat 4 dan 5. Terlebih dahulu sebelum kita bagaimana mendengar sendiri apa dan tindakan Daud dalam menghadapi ini. Mari Mazmur 62 ayat 4 dan 5. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, saya tambahkan lagi di Mazmur 3 ayat 3, saya bacakan sendiri. Banyak orang berkata tentang dia, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, Daud menghadapi ancaman maut karena dikejar-kejar oleh anaknya Absalom dan juga musuh-musuhnya mengancamnya sehingga bagaikan tembok yang miring yang sebentar akan roboh. Itu perkataan-perkataan juga dari orang-orang sekitarnya yang mengutuki dia, bahkan mungkin mengatakan bahwa hari ini pasti tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Pasti kali ini Daud akan binasa seperti Raja Saul di waktu yang lalu. Tapi malam hari ini kita akan membaca apa tindakan Raja Daud. Mari kita pelan-pelan membaca di dalam Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Lebih dulu. Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Terima kasih. Di sini kita baca, Daud pun mengalami kelemahan, mengalami kelesuan di dalam hati, menghadapi beban yang sangat berat, mendengar
dan bahkan mungkin memikirkan kemungkinan-kemungkinan kali ini mungkin tidak akan selamat dan seterusnya. Tapi di sini Daud tidak fokus kepada masalah-masalahnya. Di sini Daud tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daripadanya lah keselamatanku. Ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ya. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ya, di sini Daud berseru, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di sini ditekankan lebih tegas lagi, daripadanya lah keselamatanku. Jadi dia tetap percaya kepada Allah yang sejak muda dahulu dia pegang, dia imani, dia aminkan bahwa dia menang terhadap singa dan beruang. Dia menang terhadap Goliat dan juga peperangan. Semua itu bukan karena dia, tapi karena Allah, karena dekat dengan Allah. Dan kali ini pun dia menyatakan bahwa hanya dekat dengan Allah. Dia menyatakan kerinduan dalam doanya yang kita dengar tadi di Mazmur 61. Dia berdoa, dia berseru, dia menyatakan bahwa Allah itu tempat pelindungan dan kota benteng, menara yang kuat terhadap musuh. Nah, di sini kita patut renungkan bahwa bila kita menghadapi masalah apapun, termasuk akibat pandemi, biarlah kita tidak melihat masalah itu. Kita tahu masalah itu masih ada. Kita tahu persoalan itu tetap ada. Dan kita merasakan tidak berdaya dan kita merasakan tidak mampu mengatasinya. Biarlah kita bersikap seperti Raja Daud ini. Biarlah kita tetap tenang, biarlah kita merasakan kedekatan dengan Allah, bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Kita banyak, oleh kemurahan Tuhan, pada hari Minggu kita banyak mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat kita, yang sudah dahulu kita kenal mungkin, atau yang mungkin sidang jemaat baru mengenal. Ingatlah, kasih mula-mula, pertama kali kita mengenal Tuhan Yesus. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, demi keselamatan kita. Ya, bukan hanya itu saja, dia menyatakan lagi, mari kita baca di Mazmur 62 ayat 6. Dan 7 dan 8. Mari Mazmur 62 ayat 6, 7 dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Di sini Daud menekankan harapannya hanya pada Allah, supaya tidak ada menonjolkan diri bahwa semua ini karena kekuatan, karena kemampuan dia, tetapi semata-mata karena Allah. Ya, itulah di mana banyak kali kita setelah seperti Daud yang kita dengar menang perang, menang ini, menang itu. Juga dalam kehidupan kita, mungkin menang dalam masalah, kita banyak kali lupa. Kita banyak kali mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kita mungkin melupakan Tuhan pada akhirnya. Dia merasakan mampu. Dan Tuhan tahu bahwa mengandalkan kekayaan yang sudah diperoleh dan melekat padanya, itu
itu dapat kita baca di Mazmur 62 ayat 11 dan ayat 11. Coba dibacakan. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, terima kasih. Nah, itulah supaya kita tidak melekat kepada kekayaan dan harta yang mungkin dari usaha, pekerjaan, dan seterusnya. Kita jangan mengandalkan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu pun kita bisa lihat lagi, ya mungkin saya akan tambahkan sedikit di sini supaya boleh mengerti bahwa di Mazmur 33 ayat 13 sampai 18, mari kita baca dan menyimak. Ya, Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Ya, terus? Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Ya, lanjut terus. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Nah, di sini kita baru membaca bahwa segala kekuatan dari kuda atau kuasa tidak akan sanggup menyelamatkan kalau Tuhan tidak menolongnya. Dan di sini di dalam Mazmur 62 ayat 9, Daud pun menasihati kepada kita semua juga bahwa percayalah, itu yang nomor satu. Percayalah bahwa keselamatan itu dari Allah dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah saja. Karena kita tahu bahwa Allah itu punya kuasa dan Allah itu sangat mengasihi dan Allah itu setia kepada kita. Itu dapat kita baca di Mazmur 62 ayat 12 dan kita tidak perlu membacanya. Mari pada malam hari ini yang perlu kita baca Mazmur 62 ayat 9. Biarlah malam ini apa nasihat dan seruan Raja Daud kepada kita semua. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya, pada malam hari ini, biarlah kita harus yakini bahwa Allah adalah perlindungan kita. Malam hari ini kita mau berdoa bersama-sama, menyerahkan masalah-masalah yang mungkin sedang melanda hidup kita. Mungkin persoalan yang tidak mampu kita selesaikan. Mungkin masalah apapun sampai menyangkut sampai keluarga, masalah di dalam sakit penyakit, sehingga sampai kematian, kehilangan anggota keluarga. Kita datang kepada Tuhan, mau menyerah kepada Tuhan, mau berseru seperti di Mazmur 62 ayat 9, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Amin. Saya minta kepada backing vokal dan worship leader menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah.
bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada, mari kita sujud menyembah Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Dan bagi yang tidak bisa berlutut, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Curahkan isi hati, nyatakan. Dan nomor satu, percayalah kepada Tuhan. Mari kita berlutut dan nyanyikan sekali lagi. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Engkau mengasihi, Engkau tetap setia. Banyak kali kami tidak setia, Tuhan. Melalui firman ini, Tuhan, biarlah kami percaya, beriman kepada Engkau saja, Tuhan. Tidak mengharapkan pada yang lain. Ya Tuhan, tolong. Kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami
Kami mau menyatakan isi hati kami. Kami mau bersimpuh di kaki-Mu. Tuhan, dengar doa, seruan kami, kecemasan-kecemasan kami, kekhawatiran-kekhawatiran kami. Tuhan, berikan kami kekuatan baru. Berikan kami kemampuan untuk menghadapi semua. Engkau yang mengasihi kami. Oh ya Tuhan. Oh Yesus. Ya banyak kali kami ketakutan, banyak kali kami cemas dengan masalah. Kami tahu masa depan ya Tuhan. Yes. Tuhan, Engkau hadir, Engkau berhadirat di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan menghadapi masalah yang begitu menekan, yang mengkhawatirkan di dalam hati kami. Kiranya setelah mendengar firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami makin melekat kepada Engkau Tuhan, makin dekat kepada-Mu, makin percaya bahwa semua itu tidak perlu kita takutkan lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keselamatan itu dari Engkau. Engkau berkuasa, Engkau mengasihi, Engkau setia. Walau Engkau tahu banyak kali kami tidak setia, banyak kali kami tidak percaya, banyak kali kami ragu dengan firman-Mu yang sering kali kami dengar. Banyak kali kami ragu dengan Roh Kudus-Mu yang menghibur, menguatkan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau bertekad, menekadkan diri
percaya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamahlah kami, kuasailah hati kami Tuhan. Biarlah kami jadi tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami senantiasa rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari kita menyanyikan lagi, hanya dekat Allah saja. Dan saya minta saudara Eti untuk mendoakan kita semua. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Kita panggil berdiri bersama-sama. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini menjadi kerinduan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kehidupan kami ingin dekat dengan Engkau, ingin senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau saja kami merasakan ketenangan, hanya dekat Engkau saja kami merasakan penghiburan Tuhan. Firman-Mu sudah menguatkan kami Tuhan. Firman boleh menolong kami Tuhan. Firman-Mu mengajak kami untuk kami tetap berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau-lah satu-satunya penolong kami, satu-satunya tempat pelarian kami, satu-satunya tempat pelindungan kami Tuhan. Engkau tahu kondisi umat-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Engkau tahu pergumulan yang sedang kami hadapi masing-masing Tuhan. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan studi,
bahkan pergumulan yang lain sebagainya Engkau tahu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, karena kami menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi saat ini Tuhan. Jika Engkau mengizinkan pandemi COVID-19 ini boleh terjadi di sekitar kami, kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, umat-Mu juga Engkau izinkan terjadi, mengalami dampak COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, bahkan Engkau yang menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu menghadapinya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan beliau hikmat lebih lagi Tuhan. Engkau pakai beliau Tuhan dalam pelayanan lebih lanjut lagi. Engkau berkati keluarganya Tuhan, baik pelayan di gereja Tuhan sebagai penatua, bahkan segala kegiatan usaha Tuhan Kau juga memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, memberkati para pemimpin kami, Bapak Gembala dan seluruh penatua serta ibu serta keluarga Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengembalakan kami Tuhan, seperti saat ini dengan lebih baik lagi Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa Tuhan dibawa untuk boleh mengenal Engkau, berseru kepada Engkau, berharap kepada Engkau saja Tuhan. Engkau memberkati gereja kami Tuhan, walaupun dalam situasi cara ibadah dengan normal yang baru ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Engkau pakai, Engkau sudah karuniai untuk boleh melaksanakan kegiatan ibadah demi ibadah Tuhan. Engkau mampukan mereka semua Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan atas mereka, sehingga kami tetap dilayani dengan baik Tuhan, sehingga kami domba-domba-Mu boleh tetap dapat mendengarkan firman Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Surabaya, kiranya Engkau berikan kesejahteraan, keamanan, bahkan perlindungan Tuhan. Apapun terjadi saat ini kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kehidupan kami, kota kami, bahkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta seluruh jajaran yang ada Tuhan, seluruh aparat yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap hal yang mereka putuskan boleh mendatangkan kebijaksanaan, kesejahteraan untuk kami bangsa Indonesia, sehingga kami umat-Mu boleh tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang masih belum percaya kepada Engkau, kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan, berkemurahan Tuhan, pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi saksi bagi mereka, khususnya dalam situasi kondisi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap bekerja menolong kami semua, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini permohonan kami Tuhan, doa kami, ucapan syukur kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong hidup kami bersyukur. Amin. Shalom Sidang Jemaat. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut. Kami juga mengundang sidang jemaat yang rindu untuk mengambil bagian dalam kegiatan DJKJ, dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut. Sidang jemaat silahkan menyimpan nomor kontak senter GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, dapat menginfokan melalui SMS atau WA paling lambat H-1 dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka perjamuan suci dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Dan jangan lupa, setiap hari Sabtu selalu diadakan ibadah kaum muda secara online melalui YouTube channel. Demikian pengumuman minggu ini, jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing dan dimanapun saudara berada, kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
segala puji syukur kami panjatkan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berserta dengan kami menjadi tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segala rencana ibadah pada hari-hari ke depan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menolong sidang jemaat-Mu yang Kau kasih dimanapun berada. Pada malam hari ini, pada saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sudah menjamah isi hati mereka bahwa Engkau hadir di sana, di hati kami semua, dan memberikan ketenangan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang Maha kuasa dan sanggup menolong masalah kita. Dan keselamatan daripada Tuhan Yesus yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib demi dosa-dosa kita, demi keselamatan kita, dan penyertaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan harapan dalam hidup kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih. Selamat malam.